Firman Tuhan selalu baru setiap pagi bagi orang-orang yang selalu hidup di dalam kasih-Nya dengan mengasihi, mengampuni, memberkati, ya, tanpa rela akibat dalam berkah. Nah, ini hari ini kita mau belajar akibatnya apa. Ya, coba yang tolong buka Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-7. Ini yang terjadi. Ya, ketika banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus, ya, mereka datang kepada Tuhan Yesus, lalu mereka tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari kehendak-Nya. Banyak orang sungguh-sungguh beragama, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena perasaan ingin untuk beragama itu menjadi salah satu faktor psikologis manusia. Nah, tinggal rasionalitasnya dia atau banyak faktor, ya. Salah satunya adalah rasionalis logika budaya. Itu menguasai dia dengan normal atau kemudian dia hanyut di dalam dunia itu. Lalu ada yang berkata, oh dia memang bakat. Oh enggak ada bakat, ya. Percaya kepada Tuhan bukanlah sebuah bakat. Adalah ada orang-orang yang bakatnya jadi cenayang, ada orang bakatnya memang jadi dukun, ada. Nah itu beda, itu SQ, spiritual quotient. Itu pun bukan klinik-klinik. Nanti kalau di kelas apologetik evangelis kita akan bongkar semua itu, ya, bahwa sebetulnya klinik itu adalah sebuah hal yang tidak dapat terjelaskan oleh otak manusia di saat itu. Lihat hari ini mulai orang bisa menjelaskannya, ya, masuk mengapa orang keluar ada bisa melihat orang mati apa segala macam. Tuh saya sering dimimpini sama ayah saya juga, ya, tapi nggak ada masalah, ya, bukan berarti berarti spesial. Saya itu 5 kali ngimpi Petrus Agung, ya, di memorialnya 5 kali saya diimpen itu. Ya, tapi apakah itu menjadi satu kali? Ya bukan, jangan seperti itu, nggak bisa diklaim karena itu kan sebuah manifestasi dari otak alam bawah sadar kita yang kita terjemahkan dalam visual, ya. Nah, kalau saya tidak percaya yang begitu, ya, yang real, sehingga Anda nggak akan terjebak mabuk dalam agama, dalam dogma, karena akan tertata rapi hidup Anda itu dengan tenang, dengan benar, ya. Nah, makanya cara orang Eropa, orang Amerika, ya, beriman beda dengan orang Yahudi, berbeda dengan orang Arab, dan berbeda dengan orang Cina, berbeda dengan orang Indonesia. Cara mereka mengimani sesuatu itu berbeda. Nah, itulah yang kemudian, ya, di zaman hakim-hakim ini orang-orang Israel, karena dia menikahi dengan orang yang bukan Israel, mereka punya paradigma ideologi yang berbeda, cara berpikir mereka, paradigmanya udah beda tentang Tuhan. Dan mereka kemudian digiring, mereka menikah, kawin campur, ya, kemudian istri-istri mereka menarik mereka ke dalam sebuah ala ilusi yang sudah biasa, yang ada di dalam kehidupan masyarakat, ya. Kawin campur itu membawa orang kepada suatu ideologi yang baru, karena mereka kan kemudian bertukar jiwa, kan, bertukar daging, lasnya mereka bertukar las, mereka menjadi satu daging. Dalam satu daging itu mereka bertukar pikiran, jadi apa, dan mereka kan saling mempengaruhi ideologinya masing-masing, saling mempengaruhi. Nah, ketika mereka saling mempengaruhi, terjadi inkulturasi budaya dan inkulturasi iman. Dan di situ orang-orang berpikir nggak apa-apa yang penting rukun. Enggak, bukan yang penting rukun, karena itu semu, masih ada las di sana. Kalau sudah nggak ada las, ya nggak yang penting iman lagi. Dan itu adalah sebuah ideologi.
Nah, orang-orang kemudian akan dibawa ke dalam sebuah ilusi dari Tuhan. Karena memang ilusi Tuhan adalah kebutuhan dasar manusia. Ilusi untuk bertuhan. Ilusi untuk agama. Dia ciptakan agama dalam ilusinya. Dia ciptakan Tuhan dalam ilusinya dia sendiri. Dan dia ciptakan ketakutan itu di dalam pikirannya sendiri. Dia ciptakan ritual dan simbol-simbol yang dia pandang itu mewakili Tuhan yang dia inginkan, yang dia rasa pantas. Tapi siapakah yang menjadi Tuhan sebenarnya, menjadi majikan sebenarnya? Dia sendiri. Ya kan? Dia yang tebang itu pohon, dia yang ukir itu pohon, dia yang jadikan pohon itu patung-patung yang luar biasa. Dia sendiri yang sembah itu patung, dia sendiri yang beri nama itu dewa, dia sendiri yang kemudian membuat aturan bagaimana cara menyembah dewanya itu, dia sendiri yang menentukan aturan-aturan yang peranggapan dewa akan senang atau tidak senang. Dia sendiri yang bikin. Itulah yang terjadi di dalam gereja pada hari ini. Dia yang ciptakan suasana ambience-nya di dalam gereja, dia yang bikin liturginya, dia bikin ritualnya, dia sendiri yang bikin aturan-aturannya, ya, di mana dia bikin peranggapan Tuhan senang atau tidak senang, yang sebetulnya di Alkitab nggak ditulis demikian, ya. Dikutip pun hanya buat dikutip saja, hanya untuk formalitas, karena kita Kristen ya kita ngambilnya dari Alkitab, bukan dari Weda. Tetapi apa yang dia ceritakan jauh dari Alkitab, jauh dari yang tertulis. Nah, itulah Tuhan ilusi yang kita buat. Orang-orang Israel yang mulai serong hatinya karena kenyamanan, ya, karena nyaman. Di dalam rasa nyaman kita nggak alert, nggak siap sedia lagi. Kemarin kami selama di Indonesia kita siap sedia terus. Respon benar. Nah, sekarang juga sama, masih. Bagaimana dengan 10 tahun lagi kita nggak tahu, tapi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong kami. Jauhkan dari kami dari meninggalkan Tuhan. Saya yakin sampai dengan anak saya kami kita akan tinggalkan Tuhan. Tapi bagaimana dengan cucu-cucu kalau Tuhan belum datang? Kita nggak tahu. Harus kita didik. Harus kita ajari. Nggak bisa nggak diajari. Kedua, harus kita kasih teladan. Sebab kalau tidak, mereka akan membuat ciptaannya sendiri. Baik itu Tuhan, apapun. Suatu sosok yang dianggap invisible hand. Dan dia akan bikin desainnya itu sendiri. Dia ciptakan Tuhan itu sendiri. Itulah berhala-berhala dalam hidup kita. Nah, di dalam perjanjian baru, di dalam Galatia, Paulus itu menegur orang Galatia. Bagaimana kamu bisa mudah beralih kepada Injil yang lain yang sudah kami beritakan. Para rasul itu ya tidak berilusi tentang Tuhan. Mereka mengalami Tuhan sendiri yang menjadi manusia. Kasih itu yang menjadi manusia Yesus. Mereka tidak berilusi. Mereka menunggu Tuhan Yesus datang. Karena mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Dan para rasul mengajar sesuai dengan apa yang Roh Kudus taruh dalam hati mereka. Berikutnya, yang dari tradisi agama. Mereka nggak ngerti apa yang diajarkan oleh para rasul ini tentang kehidupan. Mereka tidak mengalami sendiri. Jadi mereka imannya dicangkokkan kepada para rasul. Dan kemudian mereka membuat Tuhan ilusi sendiri. Mereka membuat aturan-aturan sendiri yang di Alkitab sama sekali nggak ada ditulis. Atau Anda salah cara memahaminya perjanjian lama, dibalik-balik. Ketika Anda baca perjanjian lama, ada sunat, oh nggak perlu sunat.
begitu ada bunuh homoseks, oh nggak perlu bunuh homoseks. Ya, perjanjian lama ditulis bahwa kita harus bunuh yang berzina. Oh jangan, sekarang nggak boleh. Ini zaman kasih karunia. Tapi tiba-tiba Pak Pendeta bilang, bayar perpuluhan. Terus jemaat, loh Pak itu kan perjanjian lama. Oh enggak, firman Tuhan itu ya dan amil kekal selamanya. Nah, harusnya Anda tanya, Pak Pendeta sunat enggak? Gitu ya. Kalau disuruh perpuluhan sama Pak Pendeta, Anda WhatsApp. Di Eropa itu orang kalau ada perpuluhan ditagih ya sama pendeta ya. Ada pendeta itu kan dia catat kan semua perpuluhan. Untung saya nggak begitu ya. Saya mungkin kita perlu upaya budidayakan begitu ya kan, administrasi keterbukaan. Jadi yang nggak perpuluhan, Pak bulan ini Anda belum perpuluhan Pak ke Damaris. Oh ini di Eropa ini ada beneran yang ditanya ya. Saya diceritain sampai kaget, oh, masa sih? Iya. Sampai segitunya. Nah, saudaraku, itu yang terjadi. Nah, kalau Anda sampai di SMS, ya, kalau sampai di Pak Enardo, minggu ini belum perpuluhan ya, bulan ini ya. Nah, jawab ya Pak Enardo, Pak Pendeta, Pak Pendeta sudah sunat belum ya? Gitu ya. Kalau nanti ada dari Rayon 7 SMS, gembalanya sudah bayar persembahan sulung belum nanti bulan Januari. Yang persembahan sulung kan, yang GBI rayon-rayon itu kan, ada persembahan sulung. Nanti tanya, maaf Pak, Bapak sudah sunat belum ya? Gitu ya. Itu tanya ada sunat, persembahan sulung, persembahan tatangan, persembahan apa, itu semua harus sunat dulu, kalau enggak percuma. Ya. Ada salah menafsirkannya dibalik-balik. Karena membuat ilusi dari itu. Kulempar emas ke dalam api, keluarlah patung lembu tuangan. Keluarlah Tuhan ilusi. Dan akhirnya orang menjadi jahat sama Tuhan. Mereka melupakan Tuhan mereka yang sejati, ya, dan beribadah kepada Baal. Baal itu artinya yang maha tinggi ya. Baal. Artinya juga baik ya, Baal dan para dewa yang lainnya. Loh, Anda juga menyembah, saya juga menyembah Yesus. Yesus yang mana nih? Anda ternyata sedang menyembah Yesus yang lain. Anda sedang mengajarkan, menerima Injil yang lain. Apa Injil yang lain? Apa Tuhan Yesus yang lain? Apa yang dimaksud? Ya, apa yang dimaksud dengan patung sesembahan Baal itu? Ketika mereka menyembah Baal, itu mereka benar-benar mengabdikan seluruh hidupnya loh. Mengilusikan dia itu adalah sesuatu yang menyelamatkan. Enggak cuma Yehova, kan ada banyak dewa di muka jalannya kan enggak cuma satu. Ya coba, ya tolong bukakan 2 Korintus 11 ayat 4. 2 Korintus 11 ayat 4. Dan itu semua kita ciptakan, kita create. Ya, kita create. Dan kita berbakti loh dengan itu loh. Banyak orang-orang yang berbakti ya. Pendeta-pendeta yang sangat berbakti. Banyak orang-orang yang sangat berbakti dengan Tuhannya. Tuhan yang dia ciptakan sendiri. Artinya dia bikin patung sendiri. Dia ciptakan sendiri. Dia berbakti sendiri. Itu yang terjadi saudaraku. Nah, lalu bagaimana dong? Harus bagaimana? Lihat ya, 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain. Atau Injil yang lain. Yesus yang lain. Yang dikarang-karang. Oh Tuhan Yesus, nama Tuhan dipermalukan oleh karena perbuatanmu Pak Paul. Karena kamu itu menista agama. Sebentar. Kamu bilang saya mempermalukan Tuhan. Emang saya bikin apa sih sehingga Tuhan Yesus malu?
Mungkin kamu yang malu dan organisasimu ketika saya berkata PGI itu cabul dan sesat. PGI ya sekarang ya. Bukan nabi itu PGI. Mungkin kamu yang malu ketika pendetamu saya kritik. Bukan Tuhan Yesus yang malu. Karena Tuhan yang saya sembah mengajarkan berdiakonia, bermarturia. Nah itu beda dengan Tuhan yang kamu sembah. Yesus yang saya beritakan itu yang menekankan diakonia dan marturia. Saya nggak tahu dengan Tuhan Yesus yang kamu beritakan. Ngajari diakonia, marturia enggak. Nah buat saya itu Yesus yang lain. Nah ya, Yesus yang saya beritakan, Yesus yang mengajari untuk mengasihi pasanganmu sekalipun dia berkhianat. Yesus yang saya beritakan, Yesus yang mengajari supaya Anda berdiakonia kasih makan orang. Bukan kasih utangan ya. Supaya Anda sisihkan uangmu ya untuk Anda berdiakonia. Bukan basa-basi, militan. Bukan gaji 1 juta, Anda kasih 5.000 perak buat. Jangan dong, sebulan 10% apalagi. Militan berdiakonia, Anda benar-benar memberi itu memberi. Yesus yang saya beritakan mengajari Anda untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan, bukan debat kusir. Bapak debat kusir, saya tidak debat kusir. Karena setelah saya berdebat dengan orang Islam, saya doakan dia. Itu yang membedakan saya dengan Anda yang debat kusir di media sosial. Anda tidak mendoakan mereka. Oh Pak, jangan menghakimi, saya berdoa. Ya bagus kalau berdoa. Lakukan dengan konsisten. Tetapi nyatanya buahnya saya lebih banyak daripada Anda. Jiwa-jiwa yang dimenangkan di sini lebih banyak. Sombong dong, bukan. Nah itu tadi. Yesus yang saya beritakan ada buahnya. Gitu. Atau roh yang lain yang telah kamu terima. Roh apa roh yang lain? Roh Allah adalah roh. Allah adalah kasih. Jadi rohnya itu adalah kasih. Apa itu kasih? Ya, di dalam kasih ada pengampunan. Di dalam kasih, kalau kita bisa memberi, kenapa kita harus minta? Di dalam kasih ada dalam 1 Korintus 13. Lemah lembut, sabar, rendah hati. Tetapi kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Kalau ada ketakutan, itu bukan kasih. Makanya rohnya beda. Roh kasih yang dimiliki Anda beda dengan saya. Roh kasih yang Anda miliki selalu ceritanya cerdik seperti ular dan berhikmat, tapi Anda nggak kerja-kerja. Kalau roh kasih yang saya miliki, hajar. Roh kasih yang Anda miliki ingin menumpas orang yang nggak sama dengan Anda. Roh kasih yang saya miliki, Anda boleh berbeda dengan saya. Selama Anda masih fokusnya kepada Yesus yang adalah Kristus dan Tuhan Juru Selamat kita, dan mengajarkan, mengasihi, mengampuni, memberkati, diakonia, marturia. Begitu lain dari itu, ya boleh berbeda. Tetapi kita tidak bisa jalan bareng. Salah nggak? Buat saya salah. Sesat nggak? Belum tentu. Nah, itu bedanya. Apakah saya tidak mau duduk bersama? Mau. Tapi nggak bisa jalan bareng. Kenapa nggak bisa jalan bareng? Nggak sepakat kan? Jadi jangan dipaksa. Tetapi apakah kita perlu bertengkar? Tidak perlu. Kita hormati perbedaan kita. Kita bicara yang sama. Roh kasih yang saya miliki berbeda dengan Anda. Roh yang Anda miliki, ya, jiwanya selalu benar salah. Roh yang saya miliki bukan benar salah. Tapi kasih karunia. Hari ini nggak ngerti ya, kita doakan. Nanti minggu depan kita. Roh kasih yang saya miliki mengajarkan supaya kita lepaskan harga diri kita. Karena harga diri kita sudah dibayar sama Yesus. Roh kasih yang Anda miliki dicicil harga dirinya. Ya, roh yang berbeda. Apa roh yang berbeda? Oh, bahasa rohnya beda apa Pak Paul? Nggak bisa juga. Karena orang Katolik, Anda bilang rohnya berbeda, tapi orang Katolik nyatanya berdiakonia lebih kencang daripada gereja yang berbahasa roh. Lalu mana yang disebut dengan melakukan kehendak Bapa?
Orang Katolik atau orang gereja karismatik? Ya, jelas orang Katolik yang melakukan kehendak Bapa. Ya kan? Dan Injil, kabar sukacita. Lah wong di gereja meden-medeni nggak perpuluhan masuk neraka. Kalau di kita kabar sukacita. Selalu ada keselamatan dari Tuhan. Selalu tiap hari ada 2.000 orang yang bersukacita. Kenapa? Karena makan. Dari pagi nggak makan, tiba-tiba malam dikasih nasi ayam. Kan itu kabar sukacita. Ya, simple, Injil yang sangat sederhana, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Selama kamu mengakui Yesus adalah Tuhan, mau Anda Trinitas, mau oneness, mau Sabelian, mau Saksiova, selama Anda percaya Yesus adalah majikanmu dan Yesus adalah Juru Selamatmu, mau selamat. Dan selama kamu melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, yaitu marturia, diakonia, mengasihi, mengampuni, memberkati, itu ajaran dasar, inti dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan, mengasihi, mengampuni, memberkati, diakonia, dan marturia. Iya kan? Simple toh? Simple. Tapi kemudian kita membuat ilusi aturan-aturan baru dengan minyak urapan, dengan kita bikin aturan baru harus dengan tengking doa 7 kali, apa segala macam. Kita bikin ritual-ritual dan simbol-simbol untuk mengokohkan ilusi kita. Di situ salahnya. Kemudian Anda meninggalkan yang inti, yang esensial, yang penting, yaitu kasih. Dan kemudian Anda mulai ajarkan simbol-simbol ritual itu supaya Anda berasa srek. Nah, bukan berarti ritual simbol itu salah. Yang salah ketika Anda tinggalkan kasih itu demi mengejar ritual dan simbol. Buat apa Anda kejar syariatnya kalau hakikatnya Anda kagak ngerti? Percuma. Akhirnya ada orang yang syariatnya beda denganmu, kamu akan hantam dia, kutumpas kau. Hakikatnya Anda nggak ngerti. Prinsipnya ajaran itu Anda nggak ngerti. Aku tumpas kau. Ya. Tuhan lebih mencintai kebenaran daripada perdamaian. Wah, makanya zaman gereja reform berkuasa 300 tahun perang. Ya kan begitu kan akhirnya kan, walaupun belum tentu karena itu, tetapi kalau lihat pengikut-pengikutnya kan begitu kan. Nah, akhirnya ruwet. Ya kan? Jadi kita balik, nggak peduli kamu reform, nggak peduli Katolik, nggak peduli Protestan, karismatik, apapun. Datang sama Tuhan Yesus. Kenali Tuhan yang benar, yang simple, yang tekstual. Pemahamannya nggak usah ribet, masuk aja dalam teks, simple, udah itu. Perjanjian lama adalah metafora, perjanjian baru adalah makna literal. Udah simple, kecuali Yesus bilang perumpamaan. Balik, logosnya itu dibenerin dulu, pesyatnya itu dibenerin dulu, lalu bacanya aja ngawur. Terus kemudian dari pesyat itu Anda masuk ke dalam tafsirnya, dikembangkan dengan berilusi yang jauh dari teks, yang teksnya nggak, ilusinya bilang apa, teksnya bilang apa. Akhirnya Anda tidak percaya kepada teks itu, percaya kepada ilusi dari dogma itu. Akhirnya Anda mendapat Yesus yang lain, Injil yang lain, dan Anda berilusi dengan Tuhan, lalu Anda tinggalkan Tuhan dan Anda masuk dalam berupa-rupa masalah tanpa ada penyertaan Tuhan. Sampai Anda bertobat dan mengalami pertemuan dengan Tuhan, encounter, pertemuan pribadi dengan Tuhan. Saya. Sampai saya mengalami pertemuan, sehingga ilusi-ilusi agama itu rontok dari hidup saya. Jangan berretorika tentang Yesus. Makanya Anda nggak kelar-kelar padang gurunya, makanya Anda nggak menang-menang di dalam pencobaan. Karena Anda berretorika tentang Tuhan, berretorika tentang agama, berretorika tentang iman. Imanmu itu retorika semua. Saya juga mengalami. Ya, begitu sekarang saya, enggak. Hidup saya pertama kali ya untuk mengubah paradigma itu ya sakit. Aneh. Di situ rasanya enggak. Tapi setelah saya masuk, iya enak juga ya pertemuan tanpa retorika. Direct, kelar. Kiranya rema dari Tuhan Yesus membuat Anda hidup dalam kemenangan, sehingga Tuhan menyelamatkan umatnya itu bukan retorika belaka,
tetapi sungguh-sungguh satu real, dari iman yang real. Kalau Anda punya iman seperti itu, Anda tidak akan, aduh, salah apa enggak ya? Anda nggak akan pernah ragu lagi. Anda akan lihat yang bukan retorika, yang bukan sulap-sulap, tipu muslihat atau cocokmologi. Anda mengalami Tuhan yang benar-benar Anda alami sendiri, pengalaman dengan Tuhan yang real. Ya, bukan yang cocokmologi, bukan yang apa bedanya sama orang Islam ngalamin, apa bedanya sama orang Hindu Buddha ngalamin. Anda akan ketemu dengan Tuhan yang sejati. Amin. Haleluya. Iya, banyak orang Katolik menganggap orang Karisma sama. Mereka saling sesat menyesatkan. Buat saya nggak ada yang sesat. Yang sesat adalah yang tidak mengaku Yesus adalah juru selamat dan majikannya. Ya, bahkan saksi Yehova pun buat saya nggak sesat ya. Haleluya. Kita akan berdoa untuk proyek pelayanan kita ya, dan untuk semua donatur, juga para aktivis baik yang di Damaris, Agios maupun di Galarua, juga rencana pembelian kapal untuk balai pengobatan ya.